dan terima yang dariku. Amin, saudara. Lalu saya lepaskan demi si perempuan. Atau di perusahaan aku akan menaikkan jabatanmu, aku akan memberikan gaji lebih tinggi kepadamu. Kita kan di kalangan minoritas nih, kita hidup dalam kehidupan di mana bukan Kristen yang mayoritas, Kristen minoritas. Biasalah kalau di pekerjaan, biasanya kalau minoritas ditekan. Amin, saudara. Lalu dikatakan saya akan promosikan engkau, kata si bos. Tapi lepaskan keselamatan itu. Lepaskan keselamatan itu. Ya, lepaskan taruh. Dan mengambilnya. Neraka tadi. Mengambil daripada yang ditawarkan oleh si bos. Amin, saudara. Yang terjadi begitu. Terima kasih. Kita akan dengarkan satu pesan firman Tuhan, betapa Tuhan telah berikan kita kemenangan, keselamatan yang harganya begitu mahal Tuhan berikan. Karena itu pegang terus keselamatanmu, jangan lepaskan, karena itu jauh lebih berharga dari apapun. Mari kita saksikan khotbah berikut ini. Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu adalah hadiah. Haleluya. Hadiah yang sangat berharga, saudara kasih. Oleh karena itu, saudara, kalau kita tahu bahwa itu adalah hadiah yang sangat berharga, apakah kita akan menyia-nyiakan hadiah itu? Disinilah konsep kekristenan itu, saudara. Kalau engkau tahu betapa mahalnya keselamatan itu, maka engkau tidak akan mungkin lagi bermain-main dengan hidupmu. Amin. Kalau engkau tahu betapa berharganya anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, maka kita tidak akan mungkin lagi bermain-main dengan dosa. Maka tidak mungkin lagi kita bermain-main dengan kenajisan. Haleluya. Karena kita tahu harga keselamatan yang diberikan itu sangat mahal. Saya percaya istri yang mendapatkan uang masuk rekening dari suaminya yang sedang bertarung itu, saudara, saya percaya untuk membelanjakan Rp1, dia akan berpikir. Amin, saudara. Kenapa? Karena dia menyaksikan pertarungan betapa suaminya bertaruh nyawa. Haleluya. Dia bertaruh nyawa, dia melihat berapa kali suaminya jatuh bangkit lagi. Dia melihat betapa kerasnya pukulan lawannya sehingga pelipis mata suaminya harus berdarah. Dia menyaksikan sendiri betapa suaminya berapa kali harus menahan sakit, saudara kasih Tuhan. Badannya penuh dengan darah, tapi dia terus bertahan. Dia bertahan, dia berjuang, dia berjuang, saudara kasih Tuhan. Istri menyaksikan itu. Saya percaya, waktu rekening sudah ditransfer uang, saudara kasih Tuhan, yang menjadi hak suaminya, si istri pasti tidak akan berani membelanjakan uang itu dengan sembrono. Amin, saudara. Dia akan melihat uang itu sesuatu uang yang sangat berharga. Kristus telah memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Kemenangan itu hadiah, di mana Kristus telah memberikan harga yang mahal, saudara. Harganya adalah kemuliaannya, harganya adalah kekudusannya, harganya adalah kealahannya dikosongkan sehingga dia menjadi serupa dengan manusia. Haleluya. Betapa saudara kasih Tuhan. Kalau hari ini kita lihat orang-orang di luar sana yang tidak percaya kepada Kristus menjadikan Kristus olok-olokan. Amin, saudara. Itu harga. Siapa Kristus adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14 berkata, dan firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara manusia. Itu harga. Itu sebabnya kalau kita mengerti bahwa kita keselamatan kita, kemenangan kita itu adalah anugerah, hadiah, kita tak layak menerimanya, saudara kasih Tuhan. Kalau kita sadar ini, saya percaya kita tidak akan, saudara kasih Tuhan, bermain-main lagi dengan dosa. Tidak akan mungkin lagi kita bermain-main dengan kenajisan. Amin, saudara.
Karena kita tahu nilai kemenangan yang diberikan Yesus kepada kita itu begitu luar biasanya. Saudara, saudara kasih Tuhan. Jadi kita harus bersyukur. Karena sebagai orang percaya, kemenangan yang kita terima adalah kemenangan yang bukan karena kekuatan kita, bukan karena upaya kita, bukan karena hasil usaha saudara dan saya, tetapi adalah karena anugerah, adalah karena pemberian yang daripada Kristus Yesus. Nah, saudara kasih, kita adalah mempelainya, mempelai Kristus yang telah menerima anugerah itu, saudara. Dan Kristus adalah mempelai pria bagi saudara dan saya. Saudara, setelah kita menerima kemenangan, apa yang harusnya kita perbuat, kata Rasul Paulus? 1 Korintus 15 ayat 58 tadi, mari kita lihat lagi. 1 Korintus 15 ayat 58. Setelah kita menerima anugerah keselamatan itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Kita baca kembali, saudara kasih Tuhan, ayat 58, 3, 2, ya. Karena itu, saudara-saudaraku, 58 tadi, pas 1 Korintus 15 ayat 58. Ya. 3, 2, ya. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidaklah sia-sia. Jangan dulu dimatikan, ya. Nah, perhatikan, saudara kasih Tuhan. Artinya, saudara, berdirilah teguh dan jangan goyah. Artinya, jangan lepaskan kemenangan yang sudah Kristus berikan menjadi milik saudara dan saya. Di situ dikatakan yang pertama, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Jadi yang pertama nasihat Rasul Paulus, saudara kasih Tuhan, adalah berdirilah teguh dan jangan goyah. Apa artinya, saudara kasih Tuhan? Artinya jangan lepaskan kemenangan, yaitu surga yang sudah menjadi milik saudara dan saya, dan melepaskannya dengan neraka. Karena tantangannya besar. Dengarkan, keselamatan bisakah hilang? Tidak. Saya telah membuat sebuah video memperdamaikan Calvinisme dengan Arianisme. Arianisme mengatakan keselamatan bisa hilang. Calvinisme mengatakan keselamatan tidak bisa hilang. Yang benar adalah dua-duanya salah dan dua-duanya benar. Jadi kalau kita katakan salah, dua-duanya salah. Kalau kita katakan benar, dua-duanya benar. Karena keselamatan itu bukan seperti dompet yang bisa jatuh tanpa saya sadar. Amin. Itu namanya hilang. Amin, saudara. Tapi keselamatan itu melekat. Tuhan sediakan. Tuhan nggak mungkin ambil lagi. Haleluya. Kristus sudah memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Itu harus saudara mengerti dulu. Amin, saudara. Kalau saya gambarkan, ini adalah keselamatan. Amin. Ini sudah tersedia. Anda sudah ambil dan Anda pakaikan. Saudara bayangkan keselamatan itu seperti baju. Ya, bayangkan supaya dapat dulu, ya. Yang tidak mungkin orang bisa ambil tanpa sepengetahuan Anda. Amin. Tidak mungkin. Saudara kasih Tuhan, atau dia jatuh tercecer karena Anda tidak tahu. Tidak mungkin keselamatan seperti itu. Karena Allah pasti menjamin apa yang telah diberikannya tidak akan mungkin hilang. Amin, saudara. Sebab Allah yang memberikan bukan seperti manusia memberikan. Haleluya. Keselamatan itu tetap telah Tuhan sediakan bagi siapapun yang mau percaya kepadanya. Nah, sekarang saya kasih ilustrasi. Bapak sekali lagi untuk menggambarkannya. Saya menggambarkan keselamatan, dia terima. Ini gambarannya. Katakanlah ini dompet, ini adalah keselamatan. Amin, saudara. Saya sudah sediakan bagi semua orang
Bagi semua orang yang mau menerima keselamatan, saya sudah sediakan. Keselamatan sifatnya bagi semua manusia. Di sini banyak orang. Tapi yang mau mengambil keselamatan itu dialah yang menerimanya. Oke, Pak, saudara yang ambil aja, betul-betul ambil. Ya, itu yang namanya menerima. Amin, saudara. Yang lain tahu, tapi tidak mengambil. Nah sekarang keselamatan yang saya berikan itu, saudara kasih Tuhan, tidak mungkin saya ambil lagi kalau saya sudah memberikan. Amin, saudara. Tidak mungkin. Atau keselamatan itu dengarkan, mungkin karena ini dompet, pikiran Anda mungkin agak sedikit terganggu. Dia nggak bisa jatuh tercecer begitu saja. Anda harus bayangkan dia bukan dompet juga. Satu sisi yang lain, saya agak sulit membayangkan ini ya, menggambarkan. Tapi dia juga bukan seperti dompet yang bisa jatuh tanpa hambanya ini tidak tahu. Amin, saudara. Atau dia bukan juga dompet yang bisa ada orang lain curi. Nampak sampai sini ya. Tapi, oke Pak, terima kasih. Tapi keselamatan tadi sifatnya apa? Allah menyediakan respon kita sebagai tindakan menerimanya. Seperti tadi, amin saudara. Keselamatan nggak mungkin hilang. Tidak mungkin. Saya sudah membuat di YouTube saya, saudara kasih Tuhan, dan belum ada yang satupun yang membantah. Calvinisme mengatakan keselamatan hilang. Arminian mengatakan keselamatan bisa hilang. Mana yang benar? Dua-duanya sama benar, dua-duanya sama salah. Yang benar apa? Yang benar orang itu bisa nggak melepaskan keselamatan? Bisa, coba silakan. Yang terjadi itu sebabnya Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Bisa nggak keselamatan hilang? Tidak. Yang terjadi adalah orang melepaskan keselamatan. Dia sudah terima. Roh Kudus tolong saya untuk membantu saudara untuk mengerti ya. Tadi sudah saya terima ini keselamatan, amin. Tapi saya tergoda dengan wanita cantik. Lalu dia mengatakan, kamu lepaskan itu, keselamatan itu. Oke, Pak, Bapak tolong bantu saya lagi. Bapak di sini. Ini si wanita cantik di sini mengatakan, oke, aku mau, tapi kamu lepaskan keselamatanmu dan terima yang dariku. Amin, saudara. Lalu saya lepaskan demi si perempuan. Atau di perusahaan aku akan menaikkan jabatanmu, aku akan memberikan gaji lebih tinggi kepadamu. Kita kan di kalangan minoritas nih, kita hidup dalam kehidupan di mana bukan Kristen yang mayoritas, Kristen minoritas. Biasalah kalau di pekerjaan, biasanya kalau minoritas ditekan. Amin, saudara. Lalu dikatakan, saya akan promosikan engkau, kata si bos. Tapi lepaskan keselamatan itu. Lepaskan keselamatan itu. Ya, lepaskan taruh. Dan mengambilnya. Neraka tadi. Mengambil daripada yang ditawarkan oleh si bos. Amin, saudara. Yang terjadi begitu. Terima kasih yang banyak. Nah, sampai di sini. Di sini. Nangkap? Bahwa keselamatan tidak mungkin hilang. Tidak mungkin. Berabad-abad lamanya pertengkaran sampai membunuh-bunuhan saudara kasih Tuhan kalangan Calvinisme dengan Arminian seperti itu. Setelah saya pelajari dari dua saudara aliran teologi ini, lalu saya mencoba mencari jalan